Pintar juga, pindahin uang ke negara orang. Pasti ada yang ajarin tuh. Wih, nipunya sampai 15 miliar. Lumayan tuh, beli villa di Bali. Buat yang ketipu sabar ya, kita kawal sampai tuntas. Konser Coldplay disebut chaos, dari promotor sampai aksi gaduh penonton jadi sorotan. Jadi gini, meski sukses digelar hingga memberikan pengalaman mengesankan buat puluhan ribu penonton, tapi ternyata ada sisi lain di balik konser Coldplay Jakarta nih. Pertama, maraknya dugaan penipuan tiket konser hingga miliaran rupiah. Salah satunya yang paling rame sih penipuan yang dilakuin sama Giska Deborah Aritonang yang kalau dikumpulin totalnya bisa sampai sekitar 15 miliar rupiah loh. Kabarnya sih Polres Jakpus juga lagi nanganin kasus penipuan tiket Coldplay yang kerugiannya mencapai 1,3 miliar rupiah juga. Kedua, selain maraknya dugaan penipuan, banyak netizen yang ngeluhin chaosnya di luar venue nih. Bahkan akun @adnardn sampai ngerangkumin keluhan-keluhan itu. Kabarnya sih banyak tiket bermasalah pas di-scan yang bikin penonton gak bisa masuk. Sampai-sampai nih ada kabar kalau beberapa gate sampai jebol nih. Ketiga, akun @romeo gadungan ngeluhin soal pemegang tiket wheelchair yang malah gak kebagian tempat semestinya. Nah, kegaduhan konser Coldplay ini juga banyak yang bandingin sama K-popers nih. Apalagi K-popers ini kan gak jarang sampai diejek karena kena penipuan tiket. Alhasil jadi diledekin balik dah tuh. Ya, K-popers sih bilang meski sering kena kasus penipuan di konser K-pop, tapi nggak sampai jebol pintu dan bikin gaduh. Tapi intinya ini penting jadi evaluasi buat semua pihak sih, apalagi buat promotor karena banyaknya tiket yang bermasalah dan bikin penonton emosi. Aduh, abis BNTH Chaos kemarin kok ada lagi begini? Takut aja gitu nanti artis-artis pada kapok datang ke Indonesia. Ya, meski Chris Martin sih abis konser kemarin bilang see you soon ya. Moga aja lain kali promotor sampai penonton pada tertib ya. Hai guys, gue baru balik dari konser Coldplay. Gue mau cerita pengalaman gue yang ini tuh aneh banget. Jadi pertama-tama gue itu beli tiket di calo, dan ternyata calo gue ini tuh adalah reseller. Dia beli tiket juga dari orang lain yang ternyata orang lainnya ini tuh nipu, dan baru ketahuan tuh Hamin satu konser gitu malam-malam, karena dia modusnya ada dua. Yang satu tiket dijual ke beberapa orang, terus udah gitu ada juga yang tiketnya nggak keluar sama sekali. Nah, gue itu yang kena yang pertama. Tiket yang gue punya itu dimiliki beberapa orang. Gue dikasih tahu sama si calo gue ini kalau kak sorry ini kayaknya ada masalah bla 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 bla, tapi dia juga nggak bisa refund gue full sekarang karena dia juga lagi nggak punya duit katanya. Nah, gue kasihan kan sama dia, tapi ya udah. Terus gue coba mikir gimana ya, apakah kita mau tetap coba aja ke sana atau gimana. Akhirnya gue coba memberanikan diri untuk ngantri dulu ke sana, nothing tulus. Ya udah, kalau emang nggak bisa masuk ya udah gitu. Terus ternyata gue bisa masuk, singkat cerita. Cuma emang menurut gue tuh event organizer-nya tuh parah, chaos banget. Kayak di Cat 3 tuh scannernya rusak, jadi kayak lama banget untuk nge-scan doang tuh, lama banget nge-scan tiket. Dan udah masuk, gue ngantri toilet itu tuh juga lama banget, ngantrinya 50 menit. Nah, ya udah, karena abis dari toilet apa segala macam, gue makan juga karena udah lapar kan, kayak sekitar jam 8 gitu, kayak baru kelar tuh gue. Nah, gue naik nih ke atas buat cari seat gue. Ternyata seat gue udah ada yang tempatin, dan gak cuma gue doang yang ngeklaim seat itu. Jadi ada 3 orang, ya intinya 3 kelompok lah yang ngeklaim seat itu. Dan pas ditanya ke petugasnya, ini gimana ya, kok solusinya apa? Nah, dia cuma tanya, apa kamu ke help center aja? Tapi itu udah 8:30, jadi kayak udah mau mulai. Nah, dia kayak memberikan solusi kalau mau ke help center atau ya udah duduk di tangga aja, ngemper gitu. Karena udah mau mulai, ya udah akhirnya gue memilih opsi yang kedua, yaitu ngemper. Nah, waktu gue ngemper, gue tuh sempat ngobrol sama orang yang juga punya tiket dan tempat duduknya udah dipakai orang lain. Dia bilang ke gue kalau pas dia masuk itu tuh bener-bener nggak di-scan sama sekali. Karena waktu itu gue bilang gini kan, gue pikir tuh kalau udah di-scan sekali si tiketnya tuh nggak bakal bisa kepake lagi gitu. Pas gue bisa masuk, ya udah gue merasa aman dong tempat duduk gue. Terus dia bilang, tapi waktu gue masuk tuh gue nggak di-scan. Terus gue tanya kan, lo masuk jam berapa emang? Sekitar 7:30 gitulah. Gue baru masuk, dan itu nggak di-scan at all, nggak dicek surat kuasa atau segala macam, itu bener-bener nggak dicek. Kayak ya udah lost aja gitu, nggak ada lagi yang jagain. Nah, jadi kayak tuh selain karena penipuan itu, dari pihak IO-nya tuh juga kayak
kurang profesional gitu loh dalam menjalani tugas tanggung jawabnya mereka. Tapi ya udah, karena nggak profesionalan mereka, akhirnya gue jadinya boleh masuk sih. Jadi kan gue tetap bisa nonton gitu, walaupun gue sebenarnya adalah korban penipuan gitu. Pagi ini Barbara bangun tidur dan menemukan rame banget di berita the aftermath after Coldplay konser kemarin ya guys ya. Selain sempat ada demo ya, ternyata banyak sekali orang-orang yang menjadi korban scamming. Salah satunya ada temenku juga yang aku ngelihat story-nya kemarin tuh, dia udah antri gitu kan, sampai akhirnya cuma bisa nonton dari depan gerbang. Jadi ini adalah nama pelakunya yang digadang-gadang ya. Dia ini kelahiran tahun 2004, kita panggil aja dia Caca gitu ya. Ini penipu, tapi kalau menurutku ini kan kasusnya kan lagi diproses, jadi kita nggak bisa bilang dia penipu dulu, oke? Ya kan? Nilainya 15 miliar, yang mana 15 miliar itu katanya gitu udah dipindahin ke bank di Belanda. Nah kok bisa dia itu menipu sebanyak itu? Katanya lagi dari 100 tiket itu dirotasi atau dijual ke 8.000 orang yang berbeda. Jadi sebetulnya tiketnya ada 100 doang guys. Nah ketika masuk, yang bisa masuk ya 100 orang pertama gitu loh. Yang sisanya yang lain ya gak bisa masuk. Terus tiket yang cat 5, cat 6 itu harganya itu yang menurut gue ya pasti paling banyak dibeli, karena itu angkanya di 1.750.000 dan 1.250.000, makanya rame dan korbannya tuh banyak. Jadi kalian harus tahu kalau yang bersangkutan ini kemarin malam jam 12 malam itu sudah datang bersama ayahnya gitu ya ke Polres Jakarta Pusat, yang mana kelihatannya sih dia bertanggung jawab ya gitu, mau menjelaskan gitu kenapa. Dan katanya juga dia ini sempat jadi supplier untuk tiket lainnya juga, kemarin NCT sama Blackpink. Dan katanya tiketnya itu juga sempat bermasalah, tapi di refund dan refundnya itu full guys. Makanya kenapa resellernya itu percaya sama dia, mungkin udah beberapa kali pesennya sama dia dan nggak pernah ada masalah sama sekali. Kalaupun misalnya tiketnya nggak dapet ya udah di refund. Tapi ini tuh nggak bisa di refund kan gitu. Ralat ya, bukan nggak bisa di refund, tapi belum di refund gitu ya. Intinya adalah ayahnya tuh sempat ngomong dan bapaknya bilang katanya kalau misalnya memang benar nanti kita akan langsung kembalikan saat itu juga, katanya seperti itu. Jadi memang ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita masih belum tahu nih cerita panjangnya tuh seperti apa gitu. Oke? Materi yang kalian submit di hari yang sama. yes, don't worry. Alasan tiket itu kenapa nih Om? Kita harus Katakanlah terjadi hal terburuk lah, katakanlah seperti itu. karena nggak bisa, kita nggak bisa terima katakan kita nggak bisa terima. Semua makiannya masuk ke kita. Apa itu? Makian masuk ke kita. Oh, kamu lihat sendiri kita ngadepin apa malam ini menjelang pagi, bukan makian. Berarti kalau benar apa yang dikatakan di luar sana, mereka punya 100 tiket, berarti di saat kemarin Barbara nge-war pakai laptop dan yang lain-lain, si Om ini tuh udah nge-war mungkin pakai bot gitu ya. Bisa dapat 100 guys, gokil. Fokus ya. Jadi tadi itu yang ngerubungin, kalau menurut gue sih, menurut sotonya Barbara kayaknya itu adalah resellernya, yang mana pastinya mereka abis lah tuh kan, karena mereka yang berhubungan dengan customer gitu. Jadi ini kasusnya masih bergulir, kita tunggu aja gimana pertanggungjawaban dari kedua orang ini ya, bapak dan anak ini. Kita tunggu gimana. Karena memang yang jualan itu anaknya guys, anaknya tuh yang rajin melalui sosial media untuk berjualan tiket-tiket ini gitu. By the way, anaknya sendalnya kremes ya guys ya. Asli nggak tahu aku, kan nggak gitu jelas, cuman ya kremes aja. Aku cuma ngomong. Jadi menurut Barbara ada sindikat besar di belakang dia gitu kan. Cuma namanya dia karena dia yang ngejualin gitu loh. Paham nggak kalian? Dia yang ngejual ke para reseller itu, karena dia itu adalah the face of the supplier. Yang mana gue tiap kali beli tiket dari kemarin gitu ya, nggak pernah dapet. Mulai dari Sheila on Seven gue nggak dapet, Coldplay gue nggak dapet juga. Sampai akhirnya uangnya jadilah tuh si warung, si hoodie kuning, ya kan? Jadi buat kalian, kita pantau terus ya kasusnya gitu. Biar nggak ada lagi lah yang kayak gini-gini nih. Orang-orang kayak si Om ini. Jahat banget sih, yang fair lah gitu. Tiket kok dijualin lagi sampai 100 biji, dapat dari mana Om? Kok bisa? Ngintipin penipu tiket ke Coldplay. Cantiknya sih beneran, tapi tiket Coldplay-nya bohongan. Pintar juga pindahin uang ke negara orang. Pasti ada yang ajarin tuh. Wih, nipunya sampai 15 miliar. Lumayan tuh beli villa di Bali. Buat yang ketipu sabar ya, kita kawal sampai tuntas. Ntar kalau ketemu, kita gulung. Biar kayak telur gulung. Osam. Dari kecil belajar biar pintar. Pas udah pintar, malah tipu orang. Wah, udah cantik, jago menipu. Udah cocok tuh nikah sama saya. Saya
Sayang.